Pantesan Rizik masih bisa berkoar-koar, masih berani berkoar-koar. Orang dananya mengalir deras. TV Al-Wahab. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Wahab, dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Wahab Hot Inspiration. Masih tetap kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Wahab, kali ini kita akan membahas tentang Rizik Syihab kembali. Lagi-lagi Rizik Syihab. Nah, tentang Rizik Syihab ini banyak yang perlu kita ketahui. Nanti kita juga akan membahas tentang kisah cinta dia dengan Firza Hussein dan lain sebagainya. Dan kali ini sedulur TV Al-Wahab, kita akan membahas yang namanya FPI itu. Kenapa hari ini meskipun organisasinya sudah dilarang, sudah menjadi organisasi terlarang, tetapi orang-orangnya masih juga berani berkoar-koar, dan khususnya Rizik Syihab masih berani berkoar-koar. Ternyata kita lihat ada aliran dana yang begitu besar kepada FPI. Kita lihat terlebih dahulu informasi tentang ini. Pada akhir Desember 2020, pemerintah resmi membubarkan organisasi masyarakat Front Pembela Islam. Surat keputusan bersama ditandatangani 6 pejabat menteri dan kepala lembaga negara. Menurut pemerintah, FPI tidak terdaftar sebagai ormas sehingga sebagaimana diatur dalam undang-undang, FPI dibubarkan. Segala aktivitas yang terkait dengan kelompok ini pun tidak diperbolehkan. Dan sebelum dibubarkan, FPI juga terlibat sejumlah kasus hukum, salah satunya adalah dugaan penyerangan terhadap aparat. Secara tegas bahwa FPI itu sudah dibubarkan dari bumi Indonesia ini. Menjadi organisasi terlarang seluruh TV Al-Wahab. Nah, kita akan lihat dari mana asal dana yang digunakan oleh FPI dan Rizik Syihab itu. Nah, sedulur TV Al-Wahab, sebelum kita lanjutkan, saya informasikan terlebih dahulu bagi Anda yang ingin mendapatkan buku amalan kerezekian ijazah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, silahkan Anda menghubungi nomor telepon 0882 21498123. Insya Allah akan bermanfaat bagi hidup kita ijazah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini. Dan bagi Anda yang ingin mendukung perjuangan kami, silahkan Anda bisa mengklik link yang sudah tersedia di bawah video ini, di deskripsi video, yaitu di link sosiabas.com. Nah, sedulur TV Al-Wahab, sekarang kita dengarkan dari mana asal mula dana untuk FPI. Ya, si Rizik Syihab ini pernah bilang begini nih. Ini sebelumnya saya terima kasih kepada subscriber TV Al-Wahab yang telah mengirimkan video ini kepada kami untuk kami reaction. FPI ini didirikan, kami tidak pernah mimpi kalau FPI akan menyebar di berbagai daerah. Satu. Dan kami tidak pernah mimpi kalau anggota Laskar semakin hari semakin banyak. Yang jelas ke depan akan semakin membutuhkan dana. Jadi awal berdirinya kami spontan, kita cetuskan tanpa dana sama sekali. Kemudian ustadz-ustadz bergabung, niat kita satu, masing-masing ustadz bawa murid. Saya bawa murid, Ustadz Sobri bawa murid, Ustadz Tubagus bawa murid, murid-murid kita gabungkan, kita hantam itu kemunkaran. Jadi kita nggak pernah berpikir untuk buka pendaftaran buat orang yang lainnya. Nah, sampai-sampai kapan kita mulai buka pendaftaran untuk yang lain? Pada saat peristiwa Ketapang. Jadi di peristiwa Ketapang kami berasa betul, di mana kami masing-masing bawa murid, jumlahnya tidak sampai 300 orang. Jumlah murid-murid yang ada yang memang sudah setia untuk tempur. Nah, sementara preman yang ada 600 orang. Dan saat itu terjadi pertempuran tebas-tebasan, polisi tidak mampu untuk melerai. Bahkan saat itu Dandim Jakarta Pusat ikut terluka kena tebasan samurai yang dilakukan oleh para preman. Nah, begitu itu pertempuran terjadi, dengan izin Allah, Allah menangkan kami, 15 preman mati bersimbah darah. Tapi setelah itu jadi cambuk buat kita. Oh, ternyata berat berjuang ke depan kalau kekuatan pas-pasan. Ternyata berat. Baru mulai kita buka
pendaftaran. Nah, setelah itu baru kita menyadari ternyata organisasi butuh dana. Lalu apa FPI menutup diri untuk sumber dana luar negeri atau kalau dapat dari pemerintah dan lain sebagainya. Nah, dalam anggaran dasar dan rumah tangga FPI disebut FPI boleh menerima dana dari siapapun dengan 2 syarat. Pertama, diyakini kehalalannya. Yang kedua, sumbangan itu tidak mengikat, ya ikhwan. Titik. Kalau 2 ini sudah memenuhi syarat, saya nggak tanya dari siapa. Dari Usama bin Laden pun kita ambil, ya ikhwan. Nah, artinya kalau memang itu ada, kan dituduhnya kan begitu selama ini. FPI dapat dari Usama bin Laden. Nah, sekarang saya katakan, andai kata Usama bin Laden mau nyumbang, andai kata kemudian sumbangan itu memenuhi persyaratan yang 2 tadi, yakin kami itu sumbangan halal dan tidak mengikat, dia tidak dikte kita terima. Ada urusan apa dengan Amerika yang mau melarang? Ada urusan apa dengan pemerintah yang mau curiga? Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Jadi cukup 2 syarat FPI itu saja. Nah, itu dia Sedulur TV Aloha, bahwa FPI disebutkan oleh Rizik Syihab tadi menerima dana dari manapun untuk kegiatannya. Dan ini fakta real. Kita sedang tidak membuat sebuah fitnah, jangan bilang fitnah ya. Kalau ada bukti-buktinya, karena apa? Kita tidak pegang nomor rekeningnya, tapi kan bukti-bukti informasi yang tersebar, jejak digital. Kalau dia tadi si Rizik Syihab mengatakan, kita terima, yang penting diyakini kehalalannya, diyakini ya, dari manapun, entah itu dari negara Israel atau dari manapun, kalau dia yakin halal ya halal udah, bukan berdasarkan fakta dasar-dasar hukumnya ini halal itu haram, tapi diyakini halal, udah mau haram diyakini halal ya, jadi diembat saja juga gitu. Termasuk dari Usama bin Laden yang dia katakan itu tadi, dia mengatakan kalau dibilang ada Usama bin Laden ya kita terima gitu, yang penting kita yakini halal. Artinya kalau memang dikasih babi yang di dalam hukum syariat Islam itu haram, terus dia yakini halal ya halal, kayak gitulah, katakanlah semacam itulah. Kemudian Sedulur TV Aloha, pasca dibekukannya FPI dari bumi Indonesia ini dianggap sebagai organisasi terlarang, ternyata polisi memberitakan semacam ini. Polisi dan PPATK masih menyelidiki aliran dana pada 92 rekening FPI yang dibekukan. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan apakah ada pelanggaran tindak pidana atau tidak. Dari hasil rapat koordinasi antara polisi, PPATK, dan Densus 88, ditemukan adanya 92 rekening FPI yang berada di 18 bank yang ada di Indonesia. Rekening yang dibekukan oleh PPATK berasal dari pengurus pusat FPI, pengurus daerah, hingga anggota yang berkaitan dengan kegiatan yang telah dilakukan FPI. Dianalisis oleh PPATK sebanyak 92 rekening. Ini terdiri dari pengurus pusat FPI, pengurus daerah, dan beberapa individu yang terkait dengan kegiatan FPI. 92 rekening ini ya terdapat pada 18 bank yang ada di Indonesia. Tentunya hasil analisis PPATK menjadi masukan dari Barreskrim Polri, dan tentunya Barreskrim Polri akan menindaklanjuti ada atau tidaknya tindak pidana yang berhubungan dengan aliran dana yang ada pada organisasi FPI. Nah, itu dia Sedulur TV Aloha, 92 rekening. Fantastis kan? Sebuah organisasi Front Pembela Islam ketika itu memiliki 92 rekening. Kita bisa kalkulasi kalau sebulan setiap rekening itu dapat 100 juta, sebulan 100 juta, kali 92 aja udah berapa itu. Jadi pantas saja kalau pergerakan FPI itu betul-betul luar biasa masifnya, dan mereka bisa membiayai. Termasuk saya diberi informasi oleh Kiai Haji Ahmad Husni kepada saya, beliau bercerita, Kiai Haji Ahmad Husni, pengasuh Pondok Pesantren Nur Saadah Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, beliau bercerita kepada saya bahwa dirinya itu ditawari untuk menjadi ketua FPI. Nah,
ketika ditawari ketua FPI itu, kalau mau jadi ketua FPI di daerah ini, Tegal, itu akan dikasih fasilitas, langsung dikasih fasilitas mobil. Ini kan luar biasa. Kalau Anda mau jadi ketua FPI kabupaten dikasih mobil. Jadi karena apa? Karena dananya begitu besar. Nah, 92 rekening ini memang sudah dicurigai dan pada saat FPI itu dibekukan organisasinya, termasuk nomor rekeningnya itu dibekukan. Tetapi saya tidak begitu yakin bahwa 92 rekening milik FPI itu dibekukan sampai hari ini. Kita nggak bisa memastikan apakah betul-betul 92 rekening itu betul-betul dibekukan sehingga FPI tidak punya pergerakan. Karena nyatanya hari ini mereka masih punya pergerakan dengan nama dan baju berbeda. Dengan nama Front Persaudaraan Islam sekarang ini yang nyata-nyata mereka ilegal, tidak punya badan hukum karena tidak diakui oleh Kemenkumham, nggak ada legalitasnya. Tapi mereka tetap bisa berjalan. Bisa jadi, mohon maaf, ini saya sedang tidak mencurigai. Bisa saja terjadi dari 92 rekening yang ada itu, sekarang masih hidup lagi, masih dihidupkan. Misalkan bisa bekerja sama dengan orang-orang dalam. Karena mereka jaringannya sudah cukup luas, supaya dana itu bisa tetap cair, dan mungkin ada belah semangka atau gimana, kita tidak tahu kan. Mohon maaf ini kepada para pejabat yang terkait, baik kepolisian, PPATK dan lain sebagainya. Saya tidak begitu yakin bahwa 92 rekening yang dimiliki oleh FPI itu betul-betul dibekukan sampai hari ini. Mudah-mudahan saja ketidakyakinan saya itu tidak terbukti. Betul-betul pemerintah sudah membekukan seluruh 92 rekening itu sehingga FPI tidak mendapatkan aliran dana dari luar negeri. Tetapi kalau masih ada, ya itu analisa bisa terjadi bahwa rekening dananya itu masih mengalir dari sono ke sini ke FPI Institut Peloha. Jadi meskipun FPI itu sudah dibubarkan, nyatanya Rizik masih berani berkoar-koar. Nah, bisa disimpulkan dengan kata-kata pantesan Rizik masih bisa berkoar-koar, masih berani berkoar-koar. Orang dananya mengalir deras. Kan begitu. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.